Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat pagi buat kita semua. Di pertemuan ini kita akan bahas mengenai manajemen, pengantar, dan lingkungan organisasi. Dalam namanya manajemen ada suatu proses manajemen. Proses manajemen itu apa? Proses manajemen adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh siapa? Oleh manajer untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan juga efisien. Jadi wajib nih efektif dan efisien dalam suatu manajemen. Kemudian dalam prosesnya tentu akan dibutuhkan yang namanya fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4, dikenal dengan istilah POAK: planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Dalam peran tersebut tentu kita akan melihat peran manajer. Jadi peran manajer ini menurut Henry Mitzberg ini ada 3. Yang pertama, perannya sebagai interpersonal, di mana manajer bisa menjadi pemimpin, penghubung, dan juga simbol suatu organisasi atau perusahaan. Serta perannya juga sebagai informasional, di mana dia penyampai informasi, pemantau juga informasi. Jadi cukup banyak. Termasuk juga yang ketiga, peran dari seorang manajer sebagai pengambil keputusan. Keputusan yang bagaimana? Tentu keputusan yang berhubungan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada. Kemudian apalagi mengelola konflik, itu juga menjadi peran seorang manajer. Bagaimana kemampuannya mengelola konflik. Kemudian kemampuan yang tidak kalah penting dari seorang manajer adalah mengambil keputusan penting. Ini perlu digarisbawahi. Dalam lingkungan eksternal suatu organisasi ataupun perusahaan ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama lingkungan umum, yang kedua lingkungan tugas. Kalau lingkungan umum ini akan berkaitan dengan ekonomi, politik, budaya, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Kalau lingkungan umum ini akan berkaitan dengan pesaing atau kompetitor, pelanggan, dan juga mitra, dan lain-lain. Yang tidak kalah penting, kita juga harus mengetahui etika. Etika dalam organisasi. Apa perilaku yang dibutuhkan dalam organisasi? Yang pertama, perilakunya jujur, kejujuran. Yang kedua apa? Tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab yang baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah keadilan, memunculkan yang namanya keadilan dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, dan tentu juga akan berhubungan dengan menghindari adanya konflik kepentingan. Ini perlu digarisbawahi. Konflik kepentingan itu agak berbahaya karena bisa mengganggu kinerja dari organisasi atau perusahaan. Demikian terkait dengan manajemen sebagai pengantar dan lingkungan organisasi. Tentu masih banyak topik yang akan kita bahas kembali. Tetap ikutin materi-materi yang akan disampaikan. Terima kasih, semangat selalu.